Ya, astagfirullahaladzim. Kila nggak mau naik. Aduh. Mama masih di bandara. Halo, Mama siap-siap mau berangkat nih. Malam udah di bandara. Bentar lagi naik pesawat. Udah semuanya. Doain semoga Mama selamat sampai tujuan, lancar dan sehat. Dan juga bisa balik lagi ke Indonesia. Amin. Dadah. Nggak bisa dikirim ya, ya di situ aja. Sholat Jumat tadi jam 10 semuanya sudah mandi, wajib bersih. Setelah itu ada kunjungan ke Raudhah malam, sore dan malam. Sorenya itu untuk laki-laki jam 5.20. Berarti jam 5 atau jam setengah 5 sudah standby di pintu antrian. Yang telat, yang nggak bisa datang nggak bakal keulang lagi. Itu di luar kuasa kami. Kami memberikan kesempatan. Hari Sabtu kita ziarah, hari Ahad insya Allah kita akan check out ke kota Mekah. Malamnya saya usahakan nanti bisa manasik pemantapan, begitu ya. Duyufur Rahman, alhamdulillah saya tidak sendiri. Saya akan dibantu berkhidmat kepada ayah bunda, tamu-tamu Allah, tamu-tamunya Nabi. Ayo, kejar ibu, kejar ibu. Saya ikut. Bagus gini nih kan. Oh, udah keluar. Ustazah udah keluar, Ustazah. Ustazah.
Iya di situ. Suara itu gimana ke bawah dulu. Ini suara itu jalan. Ibu, masuk, biar masuk. Bismillah. Lah. Halal. Halal. Oh, masya Allah, syukran. Halal. Itu udah selesai, Ibu. Kemana ini? Sini ya? Halal di situ fotonya cakep. Ini mah. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على Manjarin nih. Masya Allah, indahnya. Sayurnya lagi makan. Akhirnya ya, Mah. Bentar. Malam aja kalau ada kamar yang kosong. Kalau ada yang kosong. Mekah itu minggu itu pindah, pulang itu Mekar. Tahu sendiri kan, orang ziarah kuburan kadang-kadang berlebihan. Yang namanya perempuan nggak bisa dikontrol gitu ya, emosionalnya. Padahal tadi mainin burung apa ya? Emang nggak dibolehin? Yuk.
SMP. Ya bener sih 8. Main lahar sambal ya, iya. Buat tetangga, buat guru, buat teman kerja, buat anak, buat mertua, buat orang tua, berapapun yang kita keluarkan buat juru negeri dunia ini akan ke sini. Karena inilah masjid yang pertama kali dibangun, Masjid Quba. Alhamdulillah izin Allah pernah bertemu dengan Imam Masjid Quba yaitu Syekh Samsan. Yang kedua, Syekh Samsan ini sudah diangkat oleh Dewan Masjid, ketuanya itu adalah Syekh Sudais. Syekh Samsan ini sudah diangkat menjadi imam tetap Masjidil Haram. Jadi udah nggak ngimamin di Masjid Quba lagi, gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nanti sholatnya nggak berjamaah ya, karena ini sifatnya sholat sunnah. Bapak Ibu sholatnya 2 rakaatnya masing-masing. Niatnya seperti niat sholat sunnah yang lainnya. Sholat tahiyatul masjid nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Usolli, kita bisa manasik pemantapan ibadah kita yang utama, yaitu ibadah yang pernah umroh sebelum COVID jauh, ya itu Masjid Quba malam, Masya Allah ya. Beginilah suasananya, lebih tertib, lebih teratur. Memang ini berdampak sekali akan kemajuan dari 2 tanah suci setelah dipimpin.
Ya, dari sana. Jalan. Gandengan ya. Dari mana? Jadi gini apa ya, Pak? Gini. Depan gini ya. Sambil tarik gitu. Oh, aku ini. Tarik. Ya. Rame ya? Iya. Belah mana, Ustaz? Ibu sana Haji finish sana ibu sana lagi sini ibu sebelah sini ajar wadir. Coba bicara anak bebal kan? Sini. Ibu. Aku Ji. Nih. Halo, mama lagi di masjid bersama rombongan. Alhamdulillah udah beres sholatnya. Menuju arah pulang. Bis. Bukan, ke kebun kurma. Ke kebun kurma. Udah semuanya dadah. Oh, Bapak, ngantuk. Jadi destinasi ketiga ya. Para pemanah tuh di sana. Mereka ngelihat di bawah tergiur oleh harta dunia, harta rampasan. Akhirnya apa? Mereka berebut harta rampasan, berebut takut nggak kebagian, tapi justru mereka melanggar perintah Mereka melanggar perintah Rasulullah, tapi apa? Mereka mengalami kekalahan. Jadi hikmahnya adalah siapa yang tidak taat sama perintah Rasul, siapa yang melanggar perintah Rasul, maka mereka pasti akan celaka. Dalam sebuah hadisnya bahwasannya seluruh umat Islam akan masuk surga. Ada orang yang masuk surga, ada kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa qila. Assalamualaikum. Sayyidina Hamzah Sayyidina bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya as'adallah Ya asyhadu wa as'adar Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syuhada. Sayyidina syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab Ya Ibnu Mus'ab Umair. Ibnu Umair. Ya Qa'idah. Ya Qa'idah. Mukhtar. Ya man Athbata Wadamaihi Ala rimahi Hatta atahul yakin. Panas banget kan? Enggak dikasih. Dibunuh kayak itu capek banget. Berapa tadi itu? Berapa itu? Mengatakan bahwasanya hari ini Rasulullah harus dibunuh. Makanya ada pengaturan strategi dari Rasulullah melalui para malaikat kabarnya. Lalu
tempat tidur Rasulullah SAW digantikan oleh Sayyidina Ali. Jadi rumah Rasulullah sudah dikepung, tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Di saat manusia, itu yang paling tinggi ya ibu bapak, yang paling tinggi itu puncak. Menurut situs sejarah dari kerajaan Arab Saudi, tidak ada nas, tidak ada catatan hadis yang dimana jejak Rasulullah SAW sampai ke atas. Maksudnya apa jejak Rasulullah? Quran di luar kepala. Masya Allah. Kuliah sampai tiket pulang PP dibayarin sama kerajaan Saudi. Jajannya, ongkosnya semuanya di dalam kawasan Arafah. Di depan ini adalah pohon-pohon yang bentuknya hampir sama, daunnya sama. Ini disebut kalau orang Indonesia nyebut pohon Soekarno. Catatannya adalah dulu di saat presiden pertama kita berangkat haji mengalami panas yang luar biasa. Akhirnya beliau berazam niat kalau suatu saat nanti saya bisa berhaji lagi, saya akan kirim pohon bibitnya untuk ditanam di sini. Alhamdulillah, akhirnya pohon-pohon ini tumbuh, yang memang pohon-pohon ini tahan panas dan dingin dan cuaca apapun. Kurang lebih namanya saya lupa juga, tapi dikenalnya dengan nama pohon Arafah mulai dari sini. Duyufullah, duyufur rahman, nanti belanjanya pas arah balik ke parkiran. Yang pertama, yang kedua, disarankan tidak menaiki Jabal Rahmah karena cukup menguras waktu, menguras energi. Jadi saran kami adalah hari ini, siang ini sudah 8:30. Nanti kita start jam 9, berharap 1 jam kita cukup berada di Arafah, lalu lanjutkan destinasi yang lain ke Mina, Musdalifah, dan seterusnya. Ini ada tuh karpet merah dan kuning, itu jalur jalan kaki kalau mereka tidak mendapatkan diskon. Sepanjang jalan memandang itu Gimana mah ini? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Gemilang udah di depan banget. Dia tidak berhaji. Jadi orang itu hanya untuk bisa ke Arafah untuk bisa berhaji. Jadi inti dari haji adalah Arafah. Siapa yang tidak berada di Arafah dia tidak berhaji. Apapun bayarannya, mau 500 juta, 1 miliar, tidak di Arafah dia tidak berhaji. Makanya puncak ibadah haji itu adalah Arafah. Setelah Hawa dipertemukan, Hawa itu diturunkan oleh Allah dari surga di Jeddah atau di sekitarnya. Dan Nabi Adam itu diturunkan di Irak sampai ke Jazirah India dan seterusnya. Akhirnya Allah pertemukan dengan apa? Dengan istighfarnya Nabi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni kuntu minaz zalimin, ya Allah, aku yang salah, aku yang khilaf. Nabi Adam itu dosanya cuma satu. Dosanya Nabi Adam itu cuma satu, apa? Makan buah. Tapi diusir dari surga. Kita dosanya banyak, pengen masuk. Nah, gimana itu ceritanya? Nabi Adam, Nabi Hawa dosanya cuma satu, diusir oleh Allah dari surga. Kita yang banyak dosa pengen masuk. Berharap di tanah suci inilah pengampunan Allah itu terjadi. Dan kita Fatihah, semoga suatu saat nanti Allah jadikan kita jamaah haji dan bisa ikut di padang Arafah. Peristiwa Nabi Ismail alaihi salatu wassalam disembelih oleh bapaknya Nabi Ibrahim, digantikan hewan. Ya, kelihatan sudah? Ya. Kelihatan. Dah. Oke. Cukup? Oke, bismillah. Ya.
Itu monumennya ya. Jadi saksi bisu perintah Allah tidak pernah dibantah. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa perjuangan yang jamaah. Ada jalan-jalan setapak, itulah mereka harus berjalan di situ. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa perjuangan jamaah haji. Jaraknya berapa? 5 kilo. Pulang pergi berapa? 10 kilo setiap hari sampai hari ketiga. Lalu mereka masuk ke kota Mekah untuk melakukan dan sa'i. Jabal itu adalah tempat Rasulullah menerima wahyu. Tuh gunung yang paling tinggi tuh. Yang sebelah kiri nih, nah ini yang tengah sendirian nih, yang paling depan nih. Yang paling depan itu ada putih-putih kecil di atas, itu orang di atas tuh. Kalau ibu bapak perhatikan, ada putih-putih kecil di atas, itu ada orang itu di atas, puncak gunungnya. Nah sebelah kanan ini adalah Jabal Nur, di mana Rasulullah naik ke atas paling tinggi puncaknya. Disitulah guanya. Guanya masih ada Ustadz, masih ada sampai sekarang. Ya, itu di atas tuh puncaknya tuh ada orang tuh di atas, dia kecil-kecil ya. Oh, iya. Nah bergerak. Nah insya Allah dalam waktu dekat 1 tahun ke depan nanti akan ada gondola atau kereta gantung bisa naik ke atas. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azzul akram